Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan dari hasil tugas dari mata kuliah SIB, yaitu mereview jurnal dengan judul Cara Membangun Ketahanan Rantai Pasokan dengan Peran Mekanisme yang sesuai antara kemampuan bisnis berbasis digital dan tata kelola rantai pasokan. Di sini kami beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri Haryanti, ada Elsa, ada Kevin, ada Safira Divya, dan Albertina. Selanjutnya masuk ke bab pertama yaitu introduction, di mana dalam lingkungan bisnis global sering terjadinya perubahan dalam pengadaan material dan distribusi barang bersamaan dengan timbulnya bencana alam, ketidakpastian politik, risiko keuangan, dan lain-lain. Maka dari itu perusahaan perlu adanya rantai pasokan yang beradaptasi terhadap risiko yang akan terjadi ke depannya dan juga kemampuan perusahaan untuk menggerakkannya melalui kemampuan teknologi secara digital. Oke, selanjutnya yaitu terkait dengan latar belakang teori dan konseptualisasi dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada kerangka teori, teori orkestrasi sumber daya dan perspektif kecocokan, di mana teori orkestrasi sumber daya ini menaruh perhatiannya pada pengungkapan proses orkestrasi sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu dan mengidentifikasi dari 3 subproses yang menggambarkan tindakan dari orkestrasi sumber daya, antara lain penataan sumber daya, bundling sumber daya, dan juga pemanfaatan sumber daya. Kemudian 2.2 kemampuan bisnis yang digerakkan secara digital, perspektif kemampuan yang dinamis, di mana perusahaan saat ini itu bisa mewujudkan transformasi bisnis secara lebih efektif dengan memanfaatkan potensi dari teknologi digital sehingga muncullah kapabilitas bisnis dengan basis digital. Dengan memupuk kemampuan bisnis berbasis digital, perusahaan akan memperoleh kinerja manajemen dan daya saing yang lebih baik dari transformasi bisnis digital. Kemudian 2.3 terkait dengan tata kelola rantai pasokan, di mana tata kelola ini menjadi faktor kunci dalam menentukan apakah koordinasi atau kolaborasi rantai pasokan di suatu perusahaan itu efektif dan efisien untuk dilakukan. Kemudian ada pun 2 aspek dalam tata kelola rantai pasokan, yakni tata kelola kontraktual atau formal dan relasional atau tidak formal. Kemudian 2.4 yaitu terkait dengan ketahanan rantai pasokan, di mana ketahanan rantai pasokan ini sangat penting bagi perusahaan untuk menghadapi kompleksitas, mengatasi ketidakpastian dan kesulitan, serta menciptakan suatu nilai yang berkelanjutan. Ketahanan rantai pasok tidak hanya dapat menunda dan melemahkan pengaruh gangguan, namun juga bisa untuk memulihkan rantai pasok suatu perusahaan ke dalam kondisi semula atau bisa jadi akan berpindah ke kondisi baru dan lebih ideal dalam menentukan biaya dan waktu yang sesuai dalam standar suatu perusahaan. Melengkapi kecocokan kemampuan bisnis yang digerakkan secara digital dan data kelola rantai pasokan,
Melengkapi Fit menggambarkan bahwa kemampuan bisnis yang didorong secara digital dan tata kelola rantai pasokan kompatibel satu sama lain dan menghasilkan manfaat multiplikatif bagi perusahaan fokus. Kegunaan kemampuan bisnis secara digital yang pertama dapat menciptakan kondisi untuk memfasilitasi tata kelola rantai pasokan efektivitasnya, memperkuat rantai pasokan. Yang kedua dapat mengkompensasi kekurangan dalam tata kelola rantai pasokan, membantu perusahaan menuai ketahanan rantai pasokan. Selanjutnya, menyeimbangkan kecocokan kemampuan bisnis dan rantai pasokan yang digerakkan secara digital pemerintahan. Mekanisme keseimbangan kecocokan berfokus pada mempertahankan kecocokan relatif yang dekat dari besarnya. Dalam hal ini bahwa tingkat keseimbangan yang lebih tinggi atau keseimbangan yang lebih dekat dari kemampuan bisnis yang didorong secara digital dan tata kelola rantai pasokan akan meningkatkan ketahanan rantai pasokan melalui mitigasi potensi risiko yang berasal dari komitmen yang berlebihan atau mengabaikan satu atau yang lain. Selanjutnya, mengonfigurasi kesesuaian kemampuan bisnis yang digerakkan secara digital dan tata kelola rantai pasokan. Konfigurasi kesesuaian melibatkan pandangan holistik, menentukan cara mengkonfigurasi dan menyebarkan berbagai tingkat tata kelola rantai pasokan dan berbagai portofolio kemampuan bisnis yang digerakkan secara digital untuk mencapai ketahanan rantai pasokan yang unggul. Setiap ruang tata kelola pasokan yang berbeda ada kemampuan bisnis secara digital yang optimal untuk berkolaborasi dengan tata kelola rantai pasokan untuk menghasilkan ketahanan rantai pasokan yang unggul. Kemudian 4.1 masuk membahas konstruksi dan pengukuran komposit. Selain dari variabel laten, ada jenis konstruksi utama lainnya dalam penelitian manajemen yang ada, yaitu artefak. Variabel laten sendiri didefinisikan sebagai suatu konsep perilaku dan disimpulkan dari variabel yang dapat diamati. Sedangkan artefak memiliki arti konstruksi desain yang digabungkan oleh beberapa komponen. Artefak tidak ada di alam dan biasanya dibuat secara artifisial oleh para praktisi atau yaitu eksekutif perusahaan berdasarkan pengalaman praktis dan pemikiran teoritis mereka. Kemudian model komposit sendiri adalah cara untuk memodelkan suatu artefak. Lalu ada desain kuesioner dan pengumpulan data. Dalam pengumpulan data di industri pertanian Cina menggunakan kuesioner sebagai alat survei untuk mengukur variabel. Desain survei cross-sectional dan satu informan. Mungkin ada risiko bias metode umumnya. Kemudian di kuesionernya itu berisi dua bagian. Yang pertama, informasi dasar tentang agribisnis. Yang kedua, teknik penanda variabel. Baiklah, berikutnya kita akan berlanjut untuk membahas mengenai analisis dan hasil empiris, di mana nanti akan ada beberapa pembahasan. Nah, yang pertama ada strategi estimasi, di mana peneliti itu menggunakan strategi estimasi 2 langkah. Di langkah pertama, dia menggunakan pemodelan jalur kuadrat terkecil parsial atau PLSPM, dan juga di langkah kedua dia menggunakan regresi hierarkis dengan kuadrat terkecil biasa atau OLS. Nah, di tahap kedua ada analisis komposit konfirmatory, yaitu dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian keseluruhan model saturasi, yaitu model yang membuat pengukuran pada tingkat orde yang sama. Misalkan tingkat orde pertama dan tingkat orde kedua itu berkorelasi bebas gitu. Berikutnya ada juga evaluasi sifat pengukuran, yaitu variabel laten dan konstruk komposit dinilai secara berbeda. Konstruksi model penelitian di sini tuh meliputi kemampuan bisnis berbasis digital, tata kelola rantai pasokan, dan juga ketahanan rantai pasokan yang dimodelkan secara gabungan. Kemudian yang keempat ada pengujian hipotesis yang dilakukan melalui 3 pendekatan. Yang pertama ada pendekatan moderasi untuk menguji kecocokan yang melengkapi, yang kedua ada pendekatan pencocokan untuk menguji kesesuaian keseimbangan, dan yang terakhir ada pendekatan deviasi profil untuk menguji konfigurasi kecocokan. Dan yang terakhir, untuk analisis dan hasil empiris, ada uji ketahanan, di mana beberapa langkah itu diambil untuk mengevaluasi kekokohan hasil. Yang pertama, jumlah perusahaan yang sama dalam kelompok tata kelola rantai pasokan tinggi, menengah, dan rendah dipilih secara acak sebagai perusahaan yang berkinerja dasar dalam kelompok terkait, dan profil kemampuan bisnis berbasis digital dari pemain dasar ini digunakan untuk menentukan serangkaian konfigurasi tidak ideal.
Seperti sebelumnya, skor deviasi profil digunakan untuk menunjukkan ketidaksesuaian tata kelola rantai pasokan dengan kapabilitas bisnis berbasis digital, yaitu jarak antara konfigurasi kapabilitas bisnis berbasis digital dari masing-masing perusahaan yang tersisa dan perusahaan yang tidak ideal. Selanjutnya kita akan membahas tentang pembahasan dan kesimpulan inti, di mana yang pertama ada diskusi of result atau diskusi hasil. Perusahaan dengan tingkat tata kelola rantai pasokan yang lebih rendah seringkali memiliki integrasi internal yang lebih rendah dan koordinasi proses bisnis yang lebih buruk dengan mitra mereka, yang mengharuskan mereka untuk fokus pada eksekusi bisnis dalam rantai pasokan. Akibatnya, mereka mengejar inovasi proses digital yang tinggi untuk menyelaraskan teknologi digital dan proses bisnis secara memandai untuk mencapai ketahanan yang lebih unggul. Dan yang kedua ada theoretical implication atau implikasi teoritis. Di sini studi ini mengembangkan konseptualisasi dan operasionalisasi yang komprehensif dari kapasibilitas bisnis yang digerakkan secara digital, serta berteori dan memverifikasi secara empiris bagaimana kapabilitas ini meningkatkan ketahanan rantai pasokan. Dalam hal ini, studi ini berkontribusi pada literatur IS dengan memperluas cakupan kemampuan dinamis digital dan menyediakan wawasan baru dalam penelitian ketahanan rantai pasokan. Sebagian besar penelitian yang membahas peran teknologi digital dalam organisasi tidak mempelajari secara mendalam alternatif dan operasionalisasi yang berbeda dari kecocokan rantai pasokan. Yang ketiga ada managerial implication atau implikasi manajerial. Terdapat 3 strategi tata kelola rantai pasokan dan bisnis yang digerakkan secara digital, yaitu strategi kesesuaian yang saling melengkapi, menyeimbangkan, dan mengkonfigurasi. Yang pertama, ada perusahaan dapat mencapai ketahanan rantai pasokan dengan meningkatkan kapasibilitas bisnis yang digerakkan secara digital dan tata kelola rantai pasokan digital sebanyak mungkin dan menyeimbangi satu dengan yang lain dalam praktik rantai pasokan. Yang kedua, ada perusahaan dapat memperoleh ketahanan rantai pasokan secara memandai dengan mencocokkan besarnya tata kelola rantai pasokan dan kemampuan secara digital. Yang ketiga, ada perusahaan dapat menghasilkan ketahanan rantai pasokan yang unggul dengan mengidentifikasi profil ideal dari kapasibilitas bisnis yang digerakkan secara digital berdasarkan berbagai tingkat tata kelola rantai pasokan yang berbeda, serta membuat tolok ukur yang mengkalibrasi konfigurasi kapasibilitas bisnis yang digerakkan secara digital terhadapnya. Terakhir ada limitation and future direction for IS research atau keterbatasan dan arah masa depan untuk penelitian IS. Di jurnal tersebut menyarankan agar penelitian selanjutnya atau penelitian masa depan memeriksa hubungan atau kelengkapan antara ketiga mekanisme kesesuaian. Dalam jurnal ini, mereka berpendapat bahwa 3 mekanisme kesesuaian bertujuan untuk saling melengkapi karena sifat komplementer dari masing-masing proses kualitas, dan juga dapat mengeksplorasi kombinasi yang berbeda dari 3 mekanisme kesesuaian dan efeknya terhadap ketahanan rantai pasokan agar menawarkan peluang untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.